Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Ya Ustazah berharap semoga ananda semua dalam keadaan sehat, baik, serta tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak soleh dan soleha, pagi hari ini kembali bersama dengan Ustazah Herma. Kita akan belajar di kelas kita tercinta ini. Tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalamanku di sekolah. Ya, minggu kemarin anak soleh dan soleha itu sudah belajar tentang pengalaman di rumah. Jadi ananda sudah membuat video menceritakan apa saja yang dilakukan anak soleh dan soleha selama di rumah. Jadi yang belum buat video, Ustazah masih menunggu video anak soleh dan soleha ya. Dan hari ini kita akan belajar subtema 2, pengalamanku di sekolah. Ya, anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan anak soleh dan soleha dalam memahami pelajaran yang akan kami berikan nanti. Ya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati berbagai gambar yang berkaitan dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila, siswa dapat menentukan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati hubungan antar satuan siswa dapat menentukan konversi satuan panjang, sentimeter dan meter dengan tepat. Ya anak soleh dan soleha, untuk tujuan yang pertama itu perilaku yang di sekolah ya, yang sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Ya anak soleh dan soleha, selanjutnya mari kita memperhatikan gambar serta membaca pengalaman bermain estafet bola. Jadi anak soleh dan soleha, di sini ada beberapa siswa yang bermain estafet bola, di mana permainan ini dilakukan di sekolah. Di sini ada tim Edo dan tim Beni. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki dan tim Beni terdiri atas anak perempuan. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di samping sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya anak soleh dan soleha, masih ingat apa isi dari sila kedua Pancasila? Jadi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang selanjutnya, perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membedah-bedahkannya. Gambar di samping sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Di sini ada dua anak, ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit sawo matang ya anak soleh dan soleha, dan ada yang berambut keriting dan ada yang berambut ikal atau berambut lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan yang seperti ini tidak boleh kita permasalahkan, karena yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tapi kita harus tetap bersatu yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Ini ada di buku Anak Soleh dan Soleha halaman 100 dan halaman 111. Ya, kemudian untuk soal latihan di sini ada 2 soal ya.
Ananda menuliskannya di buku tulis. Yang soal yang pertama, tulislah salah satu contoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Jadi kira-kira apa contoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Anak soleh dan soleha itu menuliskannya di buku tulis. Dan yang kedua, tulislah salah satu contoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ini semua ditulis di bukunya yang akan kemudian dikumpulkan di hari Jumat. Ya, anak soleh dan soleha, selanjutnya mari berlatih mengukur panjang jendela dengan panjang papan tulis dengan menggunakan penggaris atau meteran. Ya, di sini ada gambar jendela dan gambar papan tulis. Benda tersebut diukur dengan menggunakan penggaris atau meteran, ya. Di sini panjang jendela 100 cm, ya. 100 cm diubah ke dalam meter menjadi 1 meter. Kemudian untuk papan tulis ketika diubah meter menjadi sentimeter, nah di sini papan tulis itu diukur panjangnya 2 meter. 2 meter ya. Kemudian diubah ke dalam sentimeter menjadi 200 cm. Jadi anak soleh dan solehah itu bisa mempraktekkan langsung ketika jika sekiranya di rumah ada papan tulis. Kalau jendela kan Ustazah yakin pasti anak soleh dan solehah itu di rumah memiliki jendela. Jadi bisa Ananda mempraktekkan langsung berapa sentimeter panjang benda. Jika diubah ke dalam meter berapa. Nanti anak soleh dan solehah itu bisa melihat hasil panjang jendela yang ada di rumah anak soleh dan solehah itu setelah anak soleh dan solehah mengukurnya menggunakan penggaris atau meteran. Sama halnya dengan papan tulis. Jika sekiranya di rumah ada papan tulis yang biasa anak soleh dan solehah pakai belajar, bisa Ananda langsung mempraktekannya untuk mengukur panjang, berapa panjangnya dalam bentuk meter, kemudian diubah ke dalam sentimeter. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Ya, untuk soal latihannya ada 3 ya anak soleh dan soleha, di mana perintahnya ubahlah ke dalam satuan meter atau sentimeter. Nah, soal nomor 1 soalnya itu 700 cm. Berapa meter kah 700 cm? Nah, di sini kalau untuk 700 cm diubah kepada meter menjadi 7 meter ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga 3 meter dan 6 meter diubah ke dalam sentimeter. Anak soleh dan soleha mengerjakannya di buku tulis yang akan dikumpulkan di hari Jumat akan datang. Oke, anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Ustazah ingatkan kembali sholatnya anak soleh dan soleha, karena Ustazah akan evaluasi tiap sholatnya, tiap hari sholatnya ya. Entah itu sholat duhanya dan sholat 5 waktunya, Ustazah akan evaluasi. Jadi orang tua anak soleh dan soleha itu akan mengirim setelah sholat isya, akan mengirim apakah Ananda melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat duha ataupun tidak. Jadi ini akan kami evaluasi tiap hari. Baiklah, cukup sekian. Ustazah ingatkan kembali, jangan lupa selalu sopan santun terhadap orang tua, saling menyayangi sesama saudara, saling menyayangi teman, dan jangan lupa untuk selalu memurajah hafalan dan tilawah ya anak soleh dan soleha. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.